Sudah ada Bapak Julius ya Ibu Farida yang sudah memaparkan beberapa kendalanya mengenai P5, yaitu harus ada banyaknya koordinator, kemudian mengenai kegiatan karya siswa yang harusnya bisa dihadiri oleh beberapa kelas yang itu lebih ekonomis tapi malah menjadikan lebih over budget. Nah, mungkin bisa diberikan solusi apakah seperti apa agar penerapan P5 di sekolah ini bisa tidak membingungkan para pengawas maupun guru-guru yang ikut mengimplementasikannya di sekolah seperti itu, Ibu Farida. Ya, baik. Memang ini tidak hanya Pak Julianus saja ya di sekitar sini, di daerah Jawa pun juga banyak yang konsultasi seperti itu. Ya, di sini tadi sudah saya jelaskan tadi, yaitu adanya dukungan dari wali murid ya. Karena kan ya kalau sekolah yang apa ya istilahnya ICP ya, International Class Program itu kalau ada program dari sekolahan itu wah, wali muridnya langsung tanpa bertanya dulu programnya apa, langsung ah iya siap, siap iuran lah seperti itu ya, mohon maaf ya. Itu kalau kita, kalau sekolahnya bonafit ya, beda lagi dengan sekolah yang mungkin berbanding terbalik seperti itu. Kalau di sekolah-sekolah itu terkait dengan P5 tadi ya, itu pasti ya ada koordinatornya Bapak, biasanya seperti itu. Karena di perguruan tinggi saja juga ada koordinator per fakultasnya, ada koordinator PT, koordinator perguruan tinggi, terus ada koordinator fakultas seperti itu. Dan di sekolah ya memang ya sebaiknya ya harus ada koordinatornya untuk memudahkan komunikasi, kemudian memudahkan interaksi antara beberapa pihak ya. Kemudian lebih ini sih, lebih lebih maksimal kalau ada koordinatornya seperti itu. Mungkin ada sanggahan, Pak Ya. Julianus, silahkan. Nah, jadi yang selama ini yang masih ada perdebatan karena ada sekolah yang menerapkan koordinatornya, koordinator sekolah. Iya, Ada juga yang menerapkan di beberapa sekolah menerapkannya koordinator kelas. ya, Misalnya di tahun ini hanya kelas 1 dan kelas 4. Berarti ada satu koordinator di kelas 1, ada satu koordinator kelas di kelas 4. 4. Iya, Jadi perdebatannya sindir menyindir ini. Soalnya jangan-jangan karena kekurangan lesnya, maka ada tambahan lesnya dari situ. Maka dipaksakan supaya koordinator kelas bukan koordinator sekolah. Nah, ini yang mungkin saya sebagai pengawas di sekolah, saya ingin ada ketegasan sebagai ibu narasumber, yang mana yang betulnya ini. Supaya juga bisa iya. saya teruskan kepada sekolah-sekolah ya, yang mana yang benarnya. Koordinator sekolah atau koordinator kelas. Baik, Pak Julianus. Kalau di sini dari saya, karena memang mahasiswa di perguruan tinggi saya, di universitas saya itu juga ada yang ikut ini ya, kampus mengajar. Mereka itu ditugaskan ya di sekolah-sekolah, ada yang di SD, ada yang di SMP. Berdasarkan pengalaman yang ada di lapangan, ya memang ada koordinator sekolah dan ada koordinator kelas. Karena kalau hanya koordinator sekolah saja itu biasanya ya antar kelasnya itu ya sulit ya kalau kalau tidak ada koordinator kelasnya. Beda lagi dengan sekolah yang ada koordinator kelas dan koordinator sekolah. Di sini malah lebih intens. Karena apa? Koordinator kelas ini kan mengetahui lebih detail bagaimana keadaan murid-muridnya di kelas seperti itu. Kalau koordinator sekolah biasanya kan ya bertanggung jawab kepada koordinator kelas. Bagaimana Pak Julianus? Sekarang kita bicara soal aturan ini, Bu. Ya, Aturan yang ada mana yang lebih. Karena kalau saya baca di aturan itu justru koordinator sekolah bukan koordinator kelas. Nah, disinilah perdebatannya. Apakah ya, kita bisa keluar dari ketentuan yang ada, selain koordinator sekolah, boleh kita buat koordinator kelas. Tadi saya sudah katakan sama Pak Moderator tadi, kalau misalnya di sekolah itu, misalnya kelasnya paralel, bolehlah koordinator kelas, karena itu kan lebih dari satu kelas. Tapi ya, kalau hanya satu kelas, misalnya satu kelas kelas 4, kelas satu juga kelas 1, ya kan terlalu mubazir juga itu kalau ada koordinator, banyak kali koordinatornya.
Yang saya takut Nah, jangan-jangan untuk menutupi kekurangan lesnya aja tadi, karena les. itu kan satu apa kan, nah itu. Dan di sinilah Hmm, jadi ada kecemburuan nanti di antara ya, guru. ya betul. Ini banyak Hmm, terjadi hal yang demikian ya Pak Julianus, istilahnya iya, ya kecemburuan tadi betul. iya, Nah, ini berdasarkan ini ya aturan dari Mendikbudristek nomor 262 tahun 2022 ya. Di sini kan koordinator ini kan sebenarnya mengakomodasi kehilangan penggunaan 24 jam akibat perubahan kurikulum. Nah, iya. kalau Pak Julianus tadi istilahnya apa ya, koordinator kelas itu ada juga yang memaknai koordinator kelas di sini yaitu fasilitator P5, seperti itu Pak Julianus. Jadi koordinator sekolah, kemudian dari Ada. koordinator sekolah tadi, itu Ya. tadi meng-SK-kan guru-guru yang dipilih sebagai fasilitator P5 atau istilahnya ya koordinator kelas seperti itu. Bagaimana? Oke, tidak kalau yang terjadi, mohon Iya, maaf ya Bu ya, kita diskusi iya, yang iya, terjadi ada koordinator sekolah. Nanti koordinator sekolah ini kan ada fasilitatornya. iya, iya, Ya. Jadi kalau ada lagi nanti ada koordinator sekolah, adalah koordinator kelas, kan itu yang kebanyakan mubazir. iya, iya. Kalau istilahnya ya kasihan juga terkadang ada yang dipilih karena memang kalau sudah dipilih dan di SK-kan kan tidak bisa protes ya. Itu ya adalah yang istilahnya dengan terpaksa seperti itu dan itu memang menimbulkan kecemburuan di antar guru ya Bapak Julianus ya. Itu memang Ya. ya menjadi ini ya menjadi belum juga sebenarnya seperti itu karena ya les tadi juga itu ya kadang kan pemenuhan jamnya juga kemudian kadang ada yang malah melebihi juga seperti itu padahal kan kalau di sini koordinator dibentuk untuk mengontrol pelaksanaan di kelas atau bisa juga disusun mengontrol pelaksanaan per tema yang sudah ditentukan seperti itu. Bapak Julianus ini pengawas sekolah, iya. Kebetulan kita ini pengawas pendidikan agama ya Oh, di Kemenak, iya, iya. di Kemenak. Pengawas Kemenak. Jadi ada hampir semua sekolah ada guru agamanya. Iya, Ya, tentu kita kan bersentuhan dengan itu juga. betul. Jadi ya Jadi memang itu tadi. Ya, gimana Pak Julianus? Silahkan. berarti berarti boleh koordinator sekolah, boleh koordinator kelas. Koordinator sekolah dulu yang wajib, Pak Yang wajib Julianus. ya, yang wajib ya. Iya, Jadi kalau sudah iya, ada koordinator sekolah, tidak usah lagi koordinator kelas, cukup fasilitatornya ya, iya. Itu sudah bisa. Fasilitator P5-nya tadi kelas. itu di SK Ya. kan? Iya, Ya. seperti itu. Tapi sekali lagi ya Bu ya, karena koordinator sekolah ada fasilitator di masing-masing kelas. Iya, Berarti tidak usah lagi ada koordinator di kelas, karena sudah ada fasilitator. Atau masing-masing apa tadi ada koordinator kelasnya, tidak usah ada koordinator sekolah. oh, Atau tidak gimana? boleh kalau kalau berdasarkan aturannya ya koordinator sekolah dulu. Yang wajib Iya ya, koordinator sekolah, kemudian ya, koordinator sekolah memilih ada guru fasilitator. sebagai fasilitator P5 tadi, kemudian di SK-kan seperti itu. Iya, iya, Itu iya. istilah yang lain adalah koordinator kelas seperti itu. Nah, itulah pemahaman saya juga, Bu. Iya, Seperti kita sepakat dengan itu. Hanya masalahnya berbenturan kami dengan kepala-kepala sekolah karena dari Dinas Pendidikan mengatakan tidak. Selain ada koordinator lebih lebih apa terarah kepada koordinator kelas, tidak usah lagi koordinator sekolah. Nah, di situ kami sedikit agak ada perdebatan ya. iya, Nah, jadi dari Dinas Pendidikan mereka mengatakan koordinator kelas, nggak usah koordinator sekolah lagi. nggak bisa. Nah, itu di Karena situ sudah ada aturan tertulisnya, bisa yaitu dilihat di Kepmendikbudristek nomor 262 ya, tahun 2022. iya. Guru-guru agama kita, guru-guru menjadi sasaran apa? Karena mereka kepingin sesuai dengan aturan yang ada. Jadi mereka tidak Ini, ikut apa itu. Jadi kepala sekolah nggak akhirnya nggak cocok dengan kepala sekolahnya kan? iya, Nah, di situ. Ini pengalaman yang terjadi nih. iya betul. Di sini juga Iya. seperti itu. Banyaklah Pak Julianus.
Ya, Ya, terima terima kasih ya kasih. Pak Julianus. Terima kasih juga. Ini banyak info untuk saya juga.